malam. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur, kita bersuka cita karena kita ada di hari Sabatnya Tuhan. Saya percaya kita semua sudah beribadah, baik online maupun onsite. Bahkan mungkin di waktu Indonesia Barat masih ada yang beribadah sore atau malam. Hari ini minggu yang istimewa karena kita mau belajar satu hal dengan tema jangan pernah berubah setia. Ya benar sahabat, sebagai gereja, sebagai orang percaya di tengah-tengah situasi yang tidak baik saat ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, apapun cobaan, apapun godaan, apapun rintangan dan apapun yang lainnya di hadapan kita, jangan pernah berubah setia. Firman Tuhan yang mendasari tema kita terambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, secara khusus bagi kita yang sudah menerima baptisan dan lahir baru, adalah naif, adalah lucu kalau kita bisa pada akhirnya menggadaikan iman hanya karena persoalan kedagingan, hanya karena persoalan duniawi. Nah, persoalannya hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini, seringkali medan peperangan kita, yaitu pikiran kita, tidak atau jarang bisa kita menangkap. Kenapa? Karena ketika pikiran kita sedang berkecamuk, maka keputusan atau kalah tidaknya kita ada di tangan kita sendiri. Sehingga ketika pikiran adalah medan peperangan kita yang sesungguhnya, maka kita benar-benar harus memaintain pikiran kita sedemikian rupa. Salah satu cara yang paling efektif adalah sebagaimana 1 Korintus 2 ayat 16. Kita harus mengenakan pikiran Kristus. Sekali lagi catat, kita harus mengenakan pikiran Kristus. Sehingga ketika apapun situasi di sekitar kita, khususnya yang tidak baik, yang buruk, yang jelek, ketika kita sudah mengenakan pikiran Kristus, maka bentuk aplikasi daripada mengenakan pikiran Kristus ada di dalam Filipi 4 ayat 8. Mari kita buka Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tentu tidak hanya sekedar memikirkan, tapi kita akan mempraktekkannya itu. Sehingga ketika pikiran kita terintimidasi oleh lawan kita si iblis, kita bisa memenangkan medan peperangan kita, yaitu pikiran kita, berdasarkan firman Tuhan ini. Nah, bukti kita sudah menerima Kristus Yesus dan tinggal tetap di dalam Kristus adalah, pertama-tama syaratnya memang kita harus lahir baru, kita harus menerima baptisan. Markus 16 ayat 16 berkata, siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Demikian Markus 16 ayat 16. Kenapa harus percaya dan dibaptis? Saya mau katakan, iblis juga percaya ada Yesus. Tapi kita harus percaya dan dibaptis. Itu salah satu paket kehidupan kekal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga ketika kita sudah benar-benar mengalami lahir baru, maka 1 Yohanes 2 ayat 3 dan 6.
yang berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Salah satu bukti bagaimana Kristus hidup ketika Dia hidup di atas muka bumi ini, Dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Itulah yang kita ikuti sampai hari ini. Nah, 1 Yohanes 2, 3-6. Biarlah itu menjadi rema. Tapi masih belum selesai. Jangan pernah berubah setia. Tidak hanya kita menerima dan tinggal di dalam Dia, tapi kita harus punya gaya hidup Kristus. Sekali lagi, kita harus punya gaya hidup Kristus. Ada 3 hal yang mau kita angkat dalam hal ini. Yang pertama adalah kita punya atau kita tahu tujuan hidup kita. Ya. Jadi kata salah satu pemimpin gereja, kita ada di muka bumi ini jangan nyesek-nyesekin bumi saja. Tapi kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita sebagaimana yang Yesus katakan di Yohanes 4 ayat 34. Yang dalam lagu dikatakan atau bernadakan demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan kerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan dan memerintah bersama Dia. Kira-kira begitu Yohanes 4 ayat 34. Tapi ada satu hal yang lebih dahsyat lagi. Yohanes 14 ayat 12. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang percaya, artinya percaya dan dibaptis, seperti Markus 16 ayat 16 katakan tadi, dikatakan dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Wow. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kalau kita simpulkan, maka kita selagi ada waktu, marilah kita menjadi pelaku-pelaku atau eksekutor daripada amanat agung. Menangkan sebanyak jiwa, karena itulah yang akan menjadi mahkota kita nantinya. Yang kedua adalah tumbuh dalam keluarga. Ya, Yesus tumbuh dalam keluarga. Di rumah Bapa, maksudnya ketika Dia ada di bait Allah, dan di rumahnya di Nazaret, yang orang tuanya secara jasmani adalah Yusuf dan Maria. Tapi simak baik-baik Lukas 2 ayat 52. Yesus semakin bertambah besar dan dikasihi Allah dan manusia. Itu inti daripada Lukas 2 ayat 52. Nanti boleh dibaca 49 sampai 52. Yesus bertambah besar dan dikasihi Allah dan manusia. Demikian juga kita. Kita bertumbuh dalam keluarga kerajaan Allah, tempat di mana kita berjemaat tentunya, dan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Yang ketiga, gaya hidup Kristus adalah gaya hidup yang penuh kuasa. Markus 16 ayat 17 dan 18 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Ya, mereka akan mengusir setan, berbahasa-bahasa yang baru, bahkan sekalipun mereka minum racun maut,
Mereka tidak akan mendapat celaka, dan ketika mereka menumpang tangan pada orang sakit itu akan disembuhkan. Gaya hidup Kristus, tahu tujuan hidup, bertumbuh, dan yang ketiga, menjalani hidup dengan penuh kuasa. Biarlah hari ini ketika kita ada di hari Sabatnya Tuhan, pastikan dan deklarasikan kembali kepada Tuhan bahwasanya kita tidak akan pernah berubah setia. Saya akhiri dengan referensi sebuah lagu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sahabat, jangan pernah berubah setia. God bless.